menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tahap demi tahap, kotak Pandora kematian Brigadir Yosua terkuak. Inspektur Jenderal Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Ada titik terang, meski belum benderang. Motif pembunuhan masih samar-samar dan masih butuh waktu untuk dibuka. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini setelah Jenderal Sambo jadi tersangka dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR. Taufik, malam. Di sebelah kiri saya ada Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo. Malam, Prof. Hermawan. Melalui sambungan Zoom, ada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Malam, Pak Mahfud. Malam, Budiman. Kemudian, malam, para pemirsa. Ya, kemudian ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Malam, Pak Dedi. Malam, Pak. Oke. Sebelum memulai diskusi, dialog, kita coba lihat, dengarkan terlebih dahulu paket yang sudah disiapkan oleh tim Satu Meja. Kasus tewasnya Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merilis Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Irjen Verdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, Ajudan Verdi Sambo Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022 lalu. Kasus yang semula mencuat sebagai kasus polisi tembak polisi kini berubah. Menurut polisi, Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua bukan dalam upaya membela diri. Belakangan, Barada Eliezer mencabut keterangan awalnya. Ia menyatakan menembak Yosua atas perintah atasan. Kasus tewasnya Yosua mulai terbuka. Ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya, yakni Bribka Riki pun telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kapolri menyatakan memeriksa 31 anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Lantas bagaimana dampak kasus ini bagi Polri? Bagaimana nasib institusi Polri pasca kasus ini? Oke, saya akan bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, Pak Kapolri akhirnya menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ini akibat dari tekanan dari Presiden, Pak Mahfud, dan tekanan publik, atau memang genuine ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri, khususnya Pak Kapolri? Campuran dua-duanya. Pak Kapolri memang punya keinginan untuk membuka ini dengan baik, tetapi itu perlu dukungan politik dari kita gitu, agar kekuatan, karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak gitu ya. ranjau? Iya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah, ini yang dikatakan Pak Presiden, pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Itu artinya kepercayaan itu kalau terlalu lama bisa agak berkurang kan gitu.
Oke. Sehingga kita dorong dari situ, kita kawal dari udara juga. Saya bukan hanya ngomong di media, di medsos, saya sering koordinasi hampir tiap malam, tiap hari dengan Komnas HAM, dengan LPSK, dengan perorangan di BIN, dengan perorangan di Densus, di BNPT, dengan Polri, bahkan dengan Kapolri, dengan Kabariskim terus. Dan orang itu ada yang mengatakan, Pak Mahfud itu kok lewat di udara, kok enggak disampaikan aja? Disampaikan, tetapi juga saya tahu polisi itu perlu tekanan atau dukungan dari opini publik juga, sehingga bisa lebih cepat. Dan nyatanya jalan kan. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu, skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak-menembak, dan itu sudah berlangsung seminggu, diskenariokan tembak-menembak. Tapi begitu kita ngomong itu janggal, enggak benar. Ini kejanggalannya, sesuatu itu ya berbalik kan, lalu ada laporan kan, berubah skenarionya. Coba kalau kita diem, tidak lewat udara, hanya bilang, oh itu tidak benar. Nggak bisa, kita lewat udara juga bersinergi dengan NGO, dengan lembaga lain gitu. Pak Mahfud, itu aja, Pak Mahfud, seberapa besar Pak Mahfud ranjau-ranjau di Mabes Polri sampai Presiden 4 kali berkata-kata soal itu, dan Pak Mahfud pun berulang kali. Sampai begitu frekuensi begitu tinggi, berapa besar ranjau itu? Enggak, saya enggak akan menerangkan di berapa besarnya, saya belum menghitung, tapi semua orang merasakan. Semua orang merasakan itu, ada ranjau dari dalam tentang masalah-masalah besar di Polri itu kan banyak ranjau dari dalam, harus perlu dukungan dari luar. Coba, itu yang kasus Broto Seno itu, orang kaget semua. Lalu DPR berteriak tuh, Broto Seno korupsi, kok diaktifkan lagi? Bambang Pacul dari PDIP berteriak, masa orang korupsi berjasa apa kepada negara? Baru Polhukam, Polri koordinasi, ini tidak benar gitu. Jadi begini, kenapa saya bilang itu DPR kok sekarang diam, mau kasus lain ribut, lalu polisi bisa berubah. Yang sekarang ini diam gitu. Diam, ternyata karena riset. Itu kira-kira soal Broto Seno itu yang habis dihukum penjara karena korupsi, lalu diaktifkan lagi, kalau tidak ada orang seperti Bambang Pacul berteriak-teriak, kira-kira orang tidak tahu kan? Baik, Pak Mahfud. Itu caranya mengawas, jadi ada koordinasi langsung, ada lewat udara, lewat opini, gitu. Tapi betul nggak Pak Mahfud bahwa Pak Kapolri itu dipanggil oleh Presiden sebetulnya untuk ke istana beberapa kali untuk menekankan kembali bahwa ini harus segera diselesaikan dan deadline-nya 17 Agustus? Iya, ke 17 Agustusnya tidak ada. Jadi hari Senin tuh Pak Kapolri dipanggil. Iya Senin, betul. Senin Pak Kapolri dipanggil berdua. Sesudah itu saya dipanggil berdua juga dengan Presiden, bertiga dengan Pak Pramono Anung lah. Gitu. Ya bicaranya begitu, Pak Mahfud. Sampaikan ke masyarakat, pemerintah itu percaya kepada Kapolri, tapi harus cepat gitu. Itu. Makanya saya sampaikan, pemerintah percaya kepada Kapolri. Tapi harus cepat. Kata tapi itu saya ganti kata asal cepat. Gitu aja. Saya yang ganti kata tapi menjadi asal itu. Maksudnya biar tidak berlarut-larut, bertele-tele, biar segera diputus. Dan saya terus komunikasi dengan Polri. Yang saya katakan itu bukan buat sendiri. Misalnya saya katakan, tersangka sudah 3. Itu saya dapat dari Polri. Gitu. Orang ribut, Pak Mahfud dari mana? Polri baru ngomongkan 2. Lihat dari Polri dapatnya, cuma yang 1 ternyata belum diumumkan. Oleh sebab itu dijelaskan oleh Pak Kapolri tadi malam. Kemarin tersangkanya sudah 3, sekarang tambah 1 menjadi 4. Betul saya. Ya, tapi gini Pak Mahfud, tersangka sudah diumumkan, tetapi motif yang belum terlalu jelas. Kemudian Pak Mahfud sempat juga mengatakan motif ini agak sensitif dan hanya untuk orang-orang dewasa. Ini maksudnya apa, Pak? Oh, gampang maksudnya, karena kalau Anda ikuti jumpa pers itu kan wartawan, TV One bertanya, Pak ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, loh kalau motif, biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya. Gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa, 1 ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosaan. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh
jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Tapi Pak Mahfud sudah dapat bocoran lebih dulu ya soal motif yang itu. Banyak saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Ya orang dewasa kan bocoran juga, Pak. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior Polri, senior tentara dan sebagainya. Hampir jam malam saya ketemu dengan Pak Listio juga saya begitu, meskipun sebentar ya pernah ketemu di suatu saat koordinasi langsung secara fisik. Di mana itu? Ketika Anies Baswedan mantu, gitu. Saya datang, dia datang, lalu duduk berdua di pojok. Gimana Bapak ini? Oke, baik Pak Mahfud. Tapi gini, koordinasi di situ. Pertanyaannya Pak Mahfud, ini kan Presiden 4 kali bicara, Pak Mahfud juga berulang kali bicara, dan pemerintah kelihatannya juga konsisten untuk mengawal kasus ini. Betapa pentingnya, betapa seriusnya kasus ini bagi pemerintah, Pak? Iya, sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau masyarakat, kalau ada orang mati, terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian dugaannya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negaranya kan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Wong yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. Orang yang sering nyinyir kepada Polri itu kan orang yang di kota-kota besar aja dan lebih politis. Tapi kalau tanya ke rakyat desa sudah banyak Polri. Polri yang bagus juga yang mendirikan pesantren, yang gajinya dipuasakan kepada ambil tiap bulan dia bekerja sebagai polisi. Begitu tuh banyak, tapi kan tidak diberitakan. Nah, oleh sebab itu kepercayaan masyarakat yang ditandai oleh persepsi publik tertinggi pada tahun ini diperoleh oleh Polri dan oleh pemerintah. Ini Kompas nih Mas Budiman kan. Ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tertinggi tahun 2022 selama 7 tahun pemerintah Jokowi memerintah. Dan sumbangan Polri di situ lebih tinggi dari angka rata-rata. Oke. Polkam itu nomor 1, politik dan keamanan. Lalu terjadinya pasca kejadian ada mutasi, ada penonaktifkan sejumlah jenderal. Ini bisa mengganggu proses konsolidasi di tubuh kepolisian sendiri? Enggak, menurut saya justru ini proses mempercepat konsolidasi secara baik. Ini justru menjadi bersih-bersih kepolisian gitu, Prof? Halo? Menjadi bagian bersih-bersih kepolisian? Seharusnya ini dijadikan momentum. Seharusnya dijadikan momentum menurut kami. Momentum untuk membersihkan kepolisian dari orang-orang yang mungkin... Menata kembali isu-isu yang selama ini berkeliaran itu supaya dijernihkan. Karena polisi ini diperlukan oleh masyarakat. Saya kan sering mengatakan gitu, coba bayangkan Anda kalau tidak ada polisi, misalnya polisi menyatakan mabuk, mogok, menyatakan saya mogok 1 jam aja gitu, hancur Indonesia ini. Saya mogok karena selalu dikritik, mogok 1 jam, oh saya sudah selesai mogok, udah tidak ada Indonesia ini. Momentum ini, Prof Mahfud, momentum ini momentum untuk apa? Melakukan reformasi kepolisian lagi atau gimana dalam perspektif Prof Mahfud soal momentum untuk membenahi kepolisian? Penataan manajerial aja, tidak ada lagi reformasi baru yang sekarang ini sangat urgen untuk dilakukan. Manajerial aja, kan pedomannya sudah ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan Kapolri, ada PP dan sebagainya. Manajerial aja, ditata kembali nih, agar kompak, iramanya tidak ada yang bikin kegiatan-kegiatan di luar urusan keamanan dan sebagainya itu kan sudah banyak lah kalau gitu. Dan saya kira Pak Kapolri serta para pimpinan Polri itu lebih tahu tentang masalah-masalah apa yang sebenarnya dihadapi. Kalau kita sih kan dapat laporan aja gitu. Tapi yang merasakan di dalam kan mestinya orang-orang dalam. Prof Mahfud, kalau pertanyaan adalah apakah kasus ini akan mempunyai dampak ya secara internal organisasi kepolisian, seperti apa dampaknya menurut Prof Mahfud, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM.
tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, apakah ada dampak politik internal di Polri setelah Kapolri menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka? Saya kira iya, dan ini kesempatan untuk berkonsolidasi ya. Karena kalau kita baca di media kan orang yang tadinya sepertinya membela-bela Sambo sekarang udah mulai ambil wastafel ya untuk membersihkan diri. Itu artinya bisa diajak kembali bergabung gitu. Bergabung ke dalam satu visi, bukan selama ini tidak bergabung ke dalam satu visi kebijakan untuk kebaikan Polri. Itu saja saya kira. Ini yang harus dilakukan Kapolri apa, Prof. Mahfud, setelah kasus ini? Mengkonsolidasikan itu kekuatan di Polri, karena dukungan untuk Kapolri ini kalau dari publik ya kuat banget. Itu agar Kapolri melakukan pembenahan ke dalam, dan pemerintah juga merasa begitu, merasa terbantu dalam banyak hal bisa diselesaikan dengan baik, sehingga itu tadi ya indeks persepsi publiknya paling tinggi sumbangannya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Minimal itu yang ditulis oleh Kompas, oleh Anda. Oke. Jadi artinya Polri berutang budi pada publik juga ya dalam pengungkapan kasus ini ya? Oh iya, kalau publik diem aja mungkin berat melawan ke dalam itu. Tapi kalau dibantu oleh tekanan publik, dan itu yang selalu saya lakukan sejak saya jadi ketua MK, saya tidak punya pengikut, tidak punya partai. Tapi saya selalu bersinergi dengan publik, dengan NGO, dengan apa yuk, lempar ke wartawan gitu kan. Kalau wartawan sudah rame-rame gitu, siapa bisa mengelak kan gitu. Sudah, titipkan aja ke Mas Kiki, ke Mas Basori gitu. Kalau sudah di wartawan rame, NGO rame, ya sudah jalan itu. Oke, Pak Mahfud, masih oke kan di program ini? Pertanyaan pertama saya, Pak Mahfud, soal Baradae yang minta perlindungan hukum, gimana, Prof. Mahfud? Iya, menurut saya harus dilindungi, karena begini ya, itu bisa saja nanti ada orang dalam menghabisi dia. Itu kan banyak di film-film dan di novel-novel yang begitu, dan di dalam praktek kita. Dulu ketika kasus pembunuhan Safrudin Kartasasmita apa itu? Itu yang pelakunya bunuh diri di dalam penjara, diberitakan bunuh diri dalam penjara. Dan itu bisa terjadi, dan itu gampang, makanan gitu ya, makanan. Kemudian kalau Pak Susno Duaji bilang AC, karena banyak orang mati hanya nyedot AC kan di mobil di mana, itu bisa dimasukkan dari situ. Oleh sebab itu tuh harus dilindungi betul. Dan melalui Pak Dedi saya nitip sampaikan ke Polri, Pak Dedi itu LPSK supaya diberi akses yang cukup untuk mendampingi dan melindungi. Tidak harus diserahkan oleh Polri ke LPSK, tapi aksesnya supaya cukup. Dia mengamankan betul begitu. Selamat ini Baradae ini saksi kunci nih, saksi utamanya di dia ini akan menentukan segala putusan. Jadi memang harus dilindungi ya, Prof. Mahfud. Prof. Mahfud masih bisa bertahan di satu meja atau ada agenda lain, Prof? Enggak, saya gini, Mas, saya mau nonton Mas Kiki dan Pak Dedi dan Mas Tobas, tapi dalam kamar. Baik. Dari dalam kamar sambil tiduran, ini capek saya. Baik, Prof. Mahfud. Terima kasih ya menonton ya. Saya ke Pak, ke Pak Kadif Humas Pak Dedi Prasetyo. Pak Dedi, tersangka sudah ada, tapi motifnya belum diungkapkan oleh Kapolri. Kapan motif ini akan dibeberkan, Pak Dedi Prasetyo? Ya, jadi dari hasil komunikasi saya dengan Pak Kabar Eskrim juga, bahwa proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Para saksi, pemeriksaan tersangka, dan dari hasil penyitaan barang bukti yang kemarin, itu masih dilakukan pemeriksaan, penganalisaan, sehingga proses pembuktian secara ilmiah, secara saintifik, ini nanti juga akan diungkapkan ke publik. Jadi kami mohon kepada publik untuk bersabar biar tim sus ini bekerja secara maksimal. Sehingga hasilnya bisa disampaikan juga secara komprehensif. Dan juga dari penyidik juga menyampaikan bahwa tidak semuanya bisa dibuka di publik. Karena hal khusus nanti akan dibuka di pengadilan. Karena di pengadilan kita tahu, transparan, kemudian juga akuntabel, semuanya bisa diuji di sana nanti seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di sidang pengadilan. Pak Dedi, jadi kalau kembali lagi pada fokus publik sekarang adalah perlindungan hukum terhadap Baradae.
ini siapa yang akan nanganin? Kepolisian kah atau LPSK dan gimana akan melindungi Baradae? Ya bersinergi, jadi Bareskrim nanti yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengamankan Baradae atau Barada RE. Juga tadi seperti yang Prof. Mahfud sampaikan Pak Menko, nanti kita akan membuka ruang kepada LPSK untuk bisa melihat dan meninjau bagaimana ruang yang digunakan untuk Baradae diamankan oleh penyidik. Begitu. Oke. Kalau Baradae yang awalnya memang juga mengakui menembak dan terjadi tembak-menembak, kemudian berubah, faktor apa yang membuat kemudian Baradae itu kemudian mengubah pernyataannya menjadi menembak atas perintah? Ya, jadi begini, bahwa tim SUS ini kan bekerja ada 2 tim. Satu tim adalah Itsus atau Inspektorat Khusus di bawah pimpinan Bapak Irwasum. Kemudian satu tim lagi adalah tim penyidik. Tim penyidik semuanya pro justia. Tim Itsus ini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa duluan. Ya, dari periksa duluan dari saksi-saksi tersebut ada indikasi bahwa pelakunya adalah RE dan dalam tanda kutip ya bisa dilakukan juga atas perintah saudara FS. Nah, dari hasil keterangan sementara yang diberikan ke Itsus, ada unsur perbuatan melawan hukumnya pidana baru diserahkan kepada penyidik. Ya, penyidik mendalami lagi pemeriksaan terhadap saudara Barada RE atau Barada E tersebut. Ya, dari Barada E juga akhirnya mengakui, tapi dia minta perlindungan. Nah, apabila saya mengungkapkan, tolong saya juga dilindungi. Oke, setuju. Penyidik memiliki kewajiban untuk melindungi Baradae dan diberikan kesempatan untuk menghubungi orang tua. Setelah diberikan kesempatan orang tua, alululah Baradae. Baru Baradae menyebutkan bahwa dia melaksanakan penembakan tersebut atas perintah saudara FS. Ya, pada tanggal 30 yang lalu baru dari penyidik, ya Dirpidu menetapkan saudara Barada RE atau Barada E sebagai tersangka. Ini merupakan pintu masuk untuk menetapkan tersangka-tersangka selanjutnya. Begitu. Pak Dedi, jadi kalau ini baru 1 bulan, kemudian Barada E baru terungkap siapa tersangkanya, sebenarnya problemnya kenapa? Karena apa TKP-nya sudah dirusak atau seperti apa sih? Ya, jadi perlu saya sampaikan juga ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim dan Pak Irwasum. Bahwa tim ini dibentuk, tim khusus dibentuk oleh Bapak Kapolri tanggal 12. Ya, ketika tanggal 12 itu memang seperti yang disampaikan Bapak Kapolri kemarin, dalam proses asistensi, ya ini asistensi dulu Mas Budi, kepada Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro. Ya, kita melakukan olah TKP pertama tanggal 12. Di olah TKP tanggal 12, dari Bareskrim menemukan beberapa hal. Ya, karena kita sudah melibatkan lapor, kita melibatkan Inavis, dan juga kedokteran forensik. Dari situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kejanggalan-kejanggalan yang harus dialami. Kemudian kita melakukan olah TKP yang kedua. Di olah TKP kedua justru kita menemukan tambahan lagi alat bukti. Telongsong, kemudian baju, yang di awal TKP itu tidak diketemukan. Nah, timbul kecurigaan lagi. Kemudian olah TKP yang ketiga dan keempat, sama halnya seperti itu. Ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang tadi 31 orang sudah ditetapkan sebagai terperiksa di Itsus, itu melakukan upaya-upaya penghalangan, kemudian pengambilan CCTV, dan juga... Itu bermuara pada pelanggaran etik itu ya? Ya, betul. Nah, ada beberapa TKP yang boleh dikatakan yang harusnya murni, sudah direkayasa, sehingga penyidik mengalami kendala di situ. Rekayasa itu kesengajaan juga ya Pak Dedi ya? Ya gimana Mas? Rekayasa itu kesengajaan ya, setelah nembak kemudian dihilangkan semua barang bukti ya? Ya kesengajaan di situ. Makanya 11 personil Polri dari mulai pangkat bintang 2, bintang 1, Kombes, AKBP, dan PAMA, serta Bintara dimasukkan ke tempat khusus dalam hal ini untuk pendalaman lagi pemeriksaan selanjutnya. Apabila nanti ditemukan perbuatan melawan hukum pidananya akan diproses kembali. Sebenarnya tim penyidikan ini mulai bekerja tanggal 18, Mas Budi. Dari tanggal 18 tersebutlah tim ini baru melaksanakan berbagai macam rangkaian pemeriksaan-pemeriksaan dan analisa laboratorium forensik. Akhir pada saat kami ke sana bersama tim,
dari hasil uji balistik kita mencoba sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, kasus ini harus dibuka secara terang benerang, tapi unsur kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan pembuktian secara saintifik harus dibuka. Kita coba lihat terlebih dulu ya Pak Dedi ya, bagaimana pergerakan kasus dari Brigadir Yosua ini ya. Dari waktu ke waktu mungkin bisa ditampilkan. Ya, ini terjadi pada 3 Agustus, Barada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Lalu kemudian 4 Agustus, 25 personel Polri diperiksa diduga melanggar kode etik ketidakprofesionalan oleh olah TKP penembakan Brigadir Yosua. Kemudian muncul 6 Agustus, Irjen Verdi Sambo dibawa ke markas Brimob. Lalu kemudian 8 Agustus muncul tersangka lain, Brigadir Ricky Rizal ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 9 Agustus, kemudian Kapolri mengumumkan 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan KM. Totalnya ada 4 tersangka. Ini masih berpotensi akan bertambah lagi Pak Dedi? Ya, tidak untuk kemungkinan bahwa ini aja akan bertambah. Namun untuk pasal-pasalnya tentunya berbeda. Kalau 4 ini kan sudah masuk pasal 340, Subsidiar 338, juntonya ada junto 55 dan 56. Oke. Ya, bagi nanti yang terkait menyangkut masalah penghilangan barang bukti, kemudian menghalangi proses penyidikan, tentunya ada juga nanti pasal-pasal yang bisa diterapkan kepada para terperiksa yang saat ini sedang menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan juga ada penempatan khusus di Propos Mabes Polri. Oke, baik Pak Dedi. Saya ke Kiki Hermawan Sulistyo. Sebulan akhirnya Kapolri bersikap tegas dan kemudian mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ini awalnya publik ragu-ragu, tapi kemudian ada kekuatan besar dan kemudian mengatakan tersangka. Apa yang membuat itu terjadi? Publik ya. Jadi begini, ada beberapa catatan saya. Yang catatan pertama, prinsip diskresi. Sebelum itu mungkin ada benchmark rujukan kasus O.J. Simpson di Amerika. Oke. Ya, itu 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Di persidangan tuh dibuka detail dan kita bingung yang nonton. Hari ini wah seperti pengacaranya benar. Oke. Besok jaksanya yang benar. Oke. Gitu. Itu 1 tahun sampai negara bagiannya mau bangkrut gitu. Anda mau mengatakan ke situ? Nah, ini akan kejadian nanti kalau polisinya tidak cukup punya bukti di persidangan. Oke. Gitu loh. Nah, itu butuh waktu satu. Nah, butuh waktu itu kenapa tidak bisa cepat? Tadi sudah disebutkan. HP disita. Diserahkan. Ternyata HP baru. Oke. Nah, terus semua itu kan ceceran darah itu kalau dibersihkan. Tapi itu masih bisa diuji DNA. Uji DNA itu butuh waktu. Nah, kemarin kan diperiksa rumahnya. Orang bingung kenapa sepatunya diambil. Nah, kalau sepatu itu ternyata dipakai lalu ada jejak DNA-nya di TKP, berarti kan dia ada. Tetapi kalau tidak ada jejak DNA-nya, maka berarti tersangka ini tidak ada di situ. Sehingga pasal yang dikenakan tidak bisa pasal pembunuhan gitu. Ini kalau saya jadi pengacaranya bisa lihat dengan jeli seperti itu, bisa hati-hati. Itu satu. Yang kedua, prinsip yang diterapkannya. Polisi itu mengenakan prinsip diskresi namanya. Diskresi itu untuk universal. Semua polisi di dunia punya diskresi. Setiap anggota polisi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Nggak perlu lapor komandan. Termasuk nembak nih? Iya. Jadi, dia tidak nembak itu diskresi. Dia menembak itu diskresi. Kalau ada perintah? Nah, ada perintah artinya dia tidak menggunakan diskresinya. Kenapa? Itulah sebabnya di polisi, lalu atasannya polisi itu siapa? Atasannya polisi itu hukum. Nah, jadi kalau dia diperintah menembak, dia tahu ini melanggar hukum. Jangan ditembak. Dia menolak. Baik. Dia menolak, ini boleh. Nah,
dengan prinsip seperti ini, 2 kali Polri itu pernah menangkap, menahan, memeriksa dan menyidangkan 2 kabar reskrim aktif loh. Ya. Kabar reskrim aktif itu bintang 3. Bintang 3. Bintang 6 kalau kiri kanan ya? Iya, masih menjabat lagi. Nah, itu bisa ditahan, bisa diproses hukum. Baik. Karena prinsip diskresi. Oke, baik, saya ke DPR dulu. Tobas, ini DPR ini dulu banyak dikritik diam aja, tapi sekarang lihat gimana setelah Kapolri mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka? Jadi ada 2 hal ya, karena kejadian ini terjadi ketika kita masa reses, sehingga kita tidak bisa melakukan pemanggilan secara formal. Tapi komunikasi secara informal tetap dilakukan, dan kita di dalam grup juga membahas ini. Yang kedua adalah soal kehati-hatian. Ketika kejadian ini terjadi, memang berbagai versi cerita yang kita dapatkan. DPR bingung juga ya? Ya, kita juga tidak berani mengambil sikap tertentu sebelum kita mendapatkan kepastian. Tapi biasanya agresif kali biasanya. Ya karena itu tadi, karena ternyata versinya macam-macam nih. Kita mau menunggu dulu apa yang temuan-temuan berikutnya untuk menunjukkan ini sebenarnya seperti apa. Dan ketika kemudian Mabes Polri sudah mengambil alih kasus ini, mulai terang benderang ya, baru kita kemudian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ini nunggu terang dulu ya, baru ikut gitu ya? Ya, karena kita juga tidak mau gegabah kalau misalnya kita mengambil sikap dalam keadaan fakta-fakta yang belum bisa kita pastikan, itu kan kita juga bisa salah langkah. Tapi gini, kalau menurut dari Tobas gitu, dampak politik secara internal setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Taufik Basari, apa dampak internal politik setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka? Saya melihat tidak mudah apa yang dihadapi oleh Pak Kapolri. Tidak mudah? Tidak mudah, ya. Tapi Pak Kapolri dengan jiwa kepemimpinan menunjukkan bahwa I'm the leader. Saya mau memimpin ini, saya bertanggung jawab, saya akan bereskan ini semua. Nah, sehingga dengan jiwa kepemimpinan dari Pak Kapolri membuat halangan-halangan itu secara perlahan berhasil dikendalikan, ya, bahkan ada yang disingkirkan, ya, halangannya disingkirkan, ada yang dikendalikan, sehingga saat ini menurut saya peluang bagi Pak Kapolri untuk menata ini kembali, melakukan konsolidasi itu sangat besar, ya, karena jiwa kepemimpinan yang sudah ditunjukkan ini. Apakah mungkin terjadi perlawanan atau serangan balik? Kalau saya melihatnya di awal-awal mungkin sempat ada yang berpikir untuk melakukan itu, ya, tapi karena langkahnya Pak Kapolri ini sudah sangat tepat, ya, dan benar-benar mampu untuk melakukan konsolidasi secara cepat ini juga, sekarang bola di tangan Pak Kapolri. Sehingga tidak ada yang bisa merebut bola itu. Tidak akan ada yang merebut bola itu? Betul. Oke, Kiki, banyak orang berspekulasi akan ada revenge atau serangan balik dari Verdi Sambo pribadi maupun kelompok terhadap institusi kepolisian. Mungkin nggak? Enggak lah, kenapa? Tadinya iya benar mungkin berpikir seperti itu. Tapi dilihat ini menghadapi seluruh institusi loh. Seluruh institusi udah satu sikap seperti sekarang. Nggak mungkin akan melawan, nggak mungkin. Termasuk menggunakan forum pengadilan dalam pledoi, dalam apapun juga? Potensi membeli bisa. Tapi kalau melawan sulit. Apa yang maksud dengan potensi membeli? Misalnya memanfaatkan pembelaan-pembelaan di pengadilan untuk mengungkapkan apa yang terjadi di kepolisian? Enggak bisa. Kartunya kan juga banyak yang lain. Kenapa? Kalau itu dilakukan, kartunya polisi, yang dipegang polisi, hakim-hakim segala macam kan banyak. Ini kan masih ada 2 tahap lagi. Jaksa, lalu hakim. Nah, ini kan kita semua tahu lah kartunya di tangan polisi sekarang gitu. Kalau polisinya solid, nggak mungkin dimainkan. Dan sekarang masih dalam posisi yang under control Pak Kapolri? Iya, sangat. Apalagi hari-hari ini setelah pengumuman kemarin selesai. Jadi bagi saya nih kelihatan anti klimaks. Ini nggak ada perangnya, nggak seru nih. Mestinya ada kalau ada. Jadi apa persisnya yang dilakukan oleh Kapolri agar Bayangkara tetap dalam satu komando? Sudah kok. Sudah selesai. Kalau dari bisik-bisik, dari ngomong-ngomong dari bawah sampai ke atas, semua unexpectable.
Jadi orang berpikir tadinya polisi Kapolri ini kan karena pendiam, dia tipikal orang Jawa lah, kayak presidennya gitu, diem aja gitu, dianggap lemah. Tapi begitu dia tak 31 orang ditangkap, nggak mudah loh. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Dan itu simbolisasinya waktu konferensi pers didampingi sejumlah jenderal itu ya? Iya, dan ini propam loh. Propam itu simbol dari marwahnya polisi. Dibabat kok. Dibabat. Baik, Pak Dedi, pertanyaan saya, hasil otopsi ulang yang akan ditunggu publik, kapan itu akan keluar? Ya, dari hasil komunikasi saya dengan kedokteran forensik, saya dapat informasi dalam waktu dekat dari Dr. Ade dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia akan mengumumkan hasilnya. Ya, dalam waktu dekat itu minggu ini? Bisa jadi dalam minggu ini nanti akan disampaikan kepada publik hasilnya secara objektif, ya, secara ilmiah dengan menggunakan metodologi yang sahih, begitu, Mas. Oke, ada juga pertanyaan publik, Pak Dedi, soal FA, ya, staf ahli Kapolri yang juga dikabarkan oleh berbagai media atau media sosial, termasuk yang menyusun skenario dalam kasusnya Ferdi Sambo. Itu duduk soalnya gimana? Ya, dari hasil komunikasi saya hari ini di Korsali Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan dari hari ini sudah tidak menjabat lagi sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya, dan tentunya saya menyampaikan kembali bahwa komitmen kuat Pak Kapolri, siapapun yang terlibat maupun terkait menyangkut masalah kasus Duren 3, pasti akan dimintain keterangan baik oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim Polri. Agar kasus ini betul-betul terang benderang. Dia berbuat apa dan kemudian dia harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Artinya FA itu sudah diperiksa atau akan diperiksa dalam konteks penyusunan skenario atau pembikinan rilis atau seperti apa? Informasi saya dapat pagi hari ini yang bersangkutan baru tidak menjabat. Kalau untuk nanti mekanisme diperiksa tentunya nanti akan saya coba tanyakan kembali kepada Pak Kabareskrim maupun kepada Pak Wairwasum. Oke. Gitu, Pak Kiki, FA ini mundur. Anda lihat apa yang terjadi di balik tiba-tiba dia namanya mencuat, orang nggak tahu tiba-tiba dia mundur sebagai PA penasihat ahli Kapolri. Jadi dimundurkan. Kenapa? Dimundurkan? Iya, kan banyak penasihat itu kumpul kesel kan. Kita udah tahu, orang itu kan tahu. Tetapi ketika pengakuan muncul di media massa dan jelas-jelas dia mengaku, nggak tahu mengaku atau ketahuan, lalu diminta mundur, silakan mundur, kan ini memalukan dan diminta merusak. Mundur atau mundur sebetulnya? Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Saya dikasih tahu, saya bilang, saya tidak rela, saya yang pasang badan dulu memisahkan polisi dari TNI, ikut mereformasi dari awal, ini diacak-acak kalau kayak gini. Saya bilang, kalau Anda nggak mau mundur, kita perang aja udah. Saya bilang. Akhirnya, dan saya kasih deadline, malam ini jam 12 malam, kalau tidak lakukan, mari kita perang besok. Ya, apa sih kesalahan terbesarnya disuruh mundur? Hah? Kesalahan terbesarnya disuruh mundur apa? Dia ngaku dia bikin, menskenariokan publisis ya, sebagai publisis. Saya tidak tahu kalau menskenariokan sebelumnya. Membela Sambo dengan cara memanipulasi informasi. Karena informasi yang salah ini pula, Kapolri ngambil kebijakan yang salah kan. Gitu. Bukan buat rilis itu sebetulnya, dikerjakan apa sebetulnya? Ya dirilis, yang dia ngaku kan rilis-rilis segala macam. Yang ngaku, gitu. Yang nggak ngaku? Yang nggak ngaku kan, ini kura-kura dalam perahu. Wartawan, siapa wartawan, medianya ditutup, masa nggak tahu siapa yang nutup. Baik, kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, sejauh ini apakah ada langkah-langkah perlawanan internal atau kasakusuk internal setelah ada sikap tegas dari Kapolri menangani kasus dan mentersangkakan Ferdi Sambo, Pak Dedi? Ya, sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya Satya Prabu kepada Pak Kapolri. Oke. Jadi kita tetap tunduk, taat, dan setia kepada pimpinan kita yang tertinggi, Bapak Kapolri. Artinya solid penuh semuanya under control Pak Kapolri? Ya, semuanya full under control Bapak Kapolri sampai dengan hari ini. Dan ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam mereka mengevaluasi secara menyeluruh ya dampak daripada kasus ini. Begitu, Mas. Oke, Pak Dedi, kita coba lihat ya bagaimana kepercayaan menurut Litbang Kompas sebetulnya
citra kepolisian itu trennya turun. Apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik pada kepolisian? Ya, tentunya Pak Kapolri memiliki kebijakan presisi, yaitu transformasi. Ada 4 transformasi, di sini transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, kemudian transformasi di bidang pelayanan publik, dan transformasi di bidang pengawasan. Ini yang nanti dievaluasi secara menyeluruh, dan tentunya langkah-langkah konkret dari mulai tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek ini langsung akan diimplementasikan semuanya. Oke, baik. Tobas, TBR, ini kan tren kepolisian ini memang akhirnya turun ya. Kalau ini tidak tidak juga kemudian sekarang udah ada titik terang meskipun belum terbenderang. Apa yang harus dilakukan oleh kepolisian agar tren ini bisa membalik dan kepercayaan publik bisa diraih? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Taufik Basari, apa yang harus dilakukan oleh Kapolri agar kasus ini rekonsolidasi organisasi berjalan dan kepercayaan publik kembali bisa diraih? Yang mempengaruhi kepercayaan publik kepada Polri ini kan ada 3. Yang pertama adalah soal kinerja, yang kedua soal sistem yang berlaku di dalam Polri, dan yang ketiga yang paling berat yaitu kultur. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh Pak Kapolri pada saat ini untuk memperbaiki itu semua. Kalau kinerja bisa diperbaiki dengan prestasi-prestasi, sistem atau kita bisa buat dengan aturan-aturan. Tapi kultur ini yang memang susah. Nah, oleh karena itulah maka apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini sudah on the track karena mengandung pesan-pesan. Banyak pesan-pesannya di situ. Pesan pertama adalah bahwa ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh personal Polri, maka tidak ada ruang lagi bagi upaya untuk menutup-nutupi. Karena akan ditindak tegas dan akan dibuka. Yang kedua, yang paling penting juga bahwa di sini ada pesan kita personal Polri ini juga harus menggunakan diskresinya ketika melihat ada perintah yang menyimpang. Maka jangan kemudian ikuti ketika ada perintah yang melawan hukum itu. Nah, ini pesan-pesan ini menurut saya akan membantu juga untuk memperbaiki kultur dan mudah-mudahan ke depan secara perlahan kita bisa membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada Polri. Baik, Tobas, Kiki. Jadi apa langkah untuk memulihkan kembali citra kepolisian? Di level menengah ke atas memberi ruang yang pas untuk diskresi. Yang terjadi ini adalah kewenangan itu disalahgunakan untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Satu, yang ke bawah itu tadi setuju saya kultur. Lalu koridornya apa? Tagline-nya Kapolri kan presisi, udah pakai itu aja. Ini ada kesinambungan dari democratic policing dulu. Udah ada detailnya, karena saya ikut bikin. Coba Pak Tito, democratic policing. Lalu karena kendala-kendala struktural lingkungan, lanjut sekarang ini dengan presisi. Semua sudah ada di situ. Lalu kalau ada pertanyaan, kenapa sih sekarang dibuka-buka? Kan tagline pertamanya transparansi. Ini bagian dari penerapan presisi itu gitu loh. Jadi koridornya udah ada. Ya jangan ditinggalkan yang democratic policing itu. Baik Pak Dedi. Apa yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk pembenahan institusi dan kejadian seperti ini tidak kembali terjadi? Ya, tentunya Pak Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh. Beliau itu selalu mendengarkan saran, masukan, termasuk kritikan dari semua pihak. Ya, selesai beliau mendengarkan, baru beliau nanti akan mengambil suatu langkah-langkah kebijakan strategis. Khusus untuk kasus ini, Pak Kapolri tentunya mengevaluasi secara menyeluruh, dan yang paling menjadi titik fokus daripada kedepannya adalah transformasi di bidang pengawasan, khususnya pengawasan internal. Nanti dari Pak Irwasum, Pak Wakapolri akan membuat suatu rumusan dari mulai level Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Dan kami tentunya Polri mengucapkan terima kasih atas seluruh saran, masukan dari semua pihak. Ya, dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam rangka untuk meningkatkan kembali public trust kepada masyarakat. Begitu, Mas. Intinya pada pengawasan yang akan diperketat lagi ya, Pak Dedi ya? Ya, transformasi di bidang pengawasan seperti yang tadi Prof. Vicky sampaikan juga memang dari culture ya. Culture ini memang masih menjadi salah satu PR yang harus dibenahi oleh Polri. Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri. Ya, Bapak Kapolri akan betul-betul
ya mendengarkan semua pihak dan mengkaji ulang kembali serta menentukan langkah-langkah kebijakan strategis apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk pembenahan Polri ke depan yang menjadi Polri yang lebih baik. Termasuk usulan dari Prof. Kiki tadi mengatakan soal diskresi, artinya seorang anggota bisa saja menolak perintah dari atasan kalau memang perintah itu diyakini melanggar hukum. Ya, itu sudah ada perkapnya dan sudah ada kode etik profesi. Di dalam kode etik profesi, setiap bawahan wajib menolak ya perintah atasan apabila perintah tersebut berlawanan dengan hukum, norma agama, norma susila, itu sudah sangat jelas. Oh, di Perkap sudah ada ya Pak Dedi ya? Sudah ada. Oke. Baik, Pak Dedi Prasetyo, Taufik Basari, dan Hermawan Sulitot telah bergabung di satu meja The Forum. Terima kasih. Drama Duren 3 selama sebulan lebih terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik pada polisi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.